Selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelumnya dengan siapa ya? Saya Rati, Bu. Kedatangan saya ke sini sebelumnya itu karena rekomendasi dari teman saya untuk melakukan konseling kepada Ibu. Baik, jadi Nak Rati ini datang ke Ibu karena ingin melakukan konseling ya? Iya, betul sekali, Bu. Baik, jadi Nak Rati ini mendapat rekomendasi dari temannya? Betul, Ibu. Oh iya, baik. Jadi sebelumnya Nak Rati ini dari kelas berapa ya? Saya dari kelas TKJ 2, Ibu. Baik, dari TKJ 2 ya? Betul, Ibu. Iya, baik. Oh iya, kebetulan di sekolah Nak Rati itu ada teman ibu, namanya Ibu Elvira. Apakah Nak Rati kenal dengan Ibu Elvira? Untuk Ibu Elvira sendiri, Bu, saya kenal, cuman Ibu Elvira tidak mengajar di kelas saya. Beliau ini mengajar di kelas TKJ lain. Oh, jadi Ibu Elvira tidak mengajar di kelas Nak Rati ya? Betul, Ibu. Oh iya, baik. Oh iya, tapi ada teman ibu lagi tuh, namanya Ibu Imelda. Apakah Ibu Imelda mengajar di sekolah Nak Rati? Kalau Ibu Imelda, Ibu betul mengajar, dan dia itu juga mengajar di kelas saya, Ibu, kebetulan. Oh, jadi Ibu Imelda mengajar di kelas Nak Rati ya? Betul, Ibu. Oh iya. Ini ada apa ya? Apakah ada yang Ibu bisa bantu? Begini, Ibu, kedatangan saya ke sini itu karena saya ini sedang mengalami cemas, Ibu, karena sedang mau menghadapi ujian, Ibu. Terus juga saya kurang paham bagaimana cara belajar yang efektif itu seperti apa, Ibu. Oh iya, baik. Jadi Nak Rati ini datang ke sini karena ingin melakukan konseling karena cemas dalam menghadapi ujian dan juga kurang tahu ya cara belajar yang efektif. Apakah benar seperti itu, Nak Rati? Betul sekali, Bu. Iya, baik. Namun sebelum kita melakukan sesi konseling, Ibu mau meminta kesepakatan Nak Rati ini selama kita konseling ke depan. Jadi apakah Nak Rati ini setuju ketika kita melakukan konseling selama 45 ke depan, 45 menit ke depan? Saya setuju. Oh iya, baik. Jadi saya akan bersama dengan Nak Rati ini dalam membantu mengatasi permasalahan yang sedang Nak Rati hadapi saat ini. Saya bersedia, Ibu. Baik. Namun sebelum kita masuk ke tahap intinya, Ibu mau bertanya dulu nih kepada Nak Rati. Apakah Nak Rati sebelumnya pernah melakukan sesi konseling? Untuk sesi konseling, Bu, saya tahu, saya pernah dengar, cuman untuk prosesnya sendiri yang saya lakukan itu belum pernah, Ibu. Oh, jadi sebelumnya Nak Rati ini belum pernah ya melakukan konseling? Belum, Ibu, hanya mendengar saja. Oh iya, baik. Jadi sebelum kita melakukan sesi konseling, Ibu mau menjelaskan dulu ya mengenai apa sih itu konseling dan apa saja sih tujuannya dan juga asas-asas konseling itu. Baik, Ibu. Baik. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau ahlinya. Misal saya ini sebagai guru BK terhadap konseli dalam membantu menyelesaikan masalah konseli. Namun yang Nak Rati pahami di sini dalam membantu menyelesaikan masalah konseli bukan berarti saya ya sebagai guru BK yang akan menyelesaikan menyelesaikan masalah Nak Rati, tetapi Ibu di sini hanya membantu untuk mencari solusi dari permasalahan Nak Rati. Oh, baik, Ibu. Ya, baik. Dan juga tujuan dari sesi konseling ini adalah untuk membantu menyelesaikan dan menemukan solusi dari masalah Nak Rati. Baik, Ibu. Baik. Dan juga untuk asasnya itu ada asas keterbukaan dan juga ada asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini saat Nak Rati menjelaskan masalahnya kepada Ibu akan menjaga rahasia Nak Rati. Ibu tidak akan
membocorkan atau memberitahukan kepada orang lain masalah yang Nak Rati akan ceritakan ke Ibu. Apakah Nak Rati paham? Paham Ibu. Baik. Selanjutnya itu ada yang namanya asas keterbukaan, di mana dalam konseling nantinya Nak Rati ini terbuka dengan masalahnya, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan atau tidak diceritakan ke Ibu. Jadi Nak Rati ini terbuka dengan masalahnya. Baik Ibu. Oke, baik. Apakah Nak Rati ini sudah paham mengenai pengertian dari konseling tadi, tujuan dan asasnya? Iya Ibu, saya paham. Baik. Baik, karena Nak Rati ini sudah paham mengenai konseling, tujuan dan juga asasnya, selanjutnya apakah Nak Rati ini boleh menceritakan apa saja permasalahan yang dihadapi Nak Rati sekarang? Begini Ibu, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan terkait bahwa saya ini cemas menghadapi ujian dan juga saya tidak paham cara belajar yang efektif. Jadi masalah yang sebenarnya Ibu, saya ini cemas karena saya itu selalu berpikir bahwasanya nanti kalau belum ujian saya sudah berpikir kalau misal nanti itu saya tidak bakalan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang ada Ibu dalam soalnya Ibu. Terus juga saya selalu mau belajar Ibu, tapi saya tidak tahu cara belajar yang efektif itu seperti apa. Jadi saya hanya belajar membaca saja, tapi saya tidak paham Ibu apa yang saya pelajari, begitu Ibu. Oh iya, baik. Jadi Nak Rati ini sebelum menghadapi ujian sudah merasa cemas ya, dan juga kurang mengetahui cara belajar yang efektif dan juga belum memahami materi pelajaran. Begitu? Betul Ibu. Oh iya, baik. Namun sebelum itu Ibu mau bertanya nih, kira-kira cara belajar Nak Rati sebelumnya itu bagaimana? Di rumah itu saya hanya belajar ketika ada tugas Ibu. Terus juga saya sering sekali menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru saya Ibu. Baik. Oh, jadi sebelumnya itu Nak Rati ini hanya belajar jika ada tugas ya yang diberikan oleh guru. Betul Ibu. Iya, baik. Namun dan juga Nak Rati ini juga sering menunda-nunda tugasnya. Betul Ibu. Oh iya, baik. Kan Nak Rati ini akan menghadapi ujian nih. Jadi seharusnya Nak Rati ini harus merubah tuh cara belajarnya, dan juga Nak Rati ini seharusnya maksudnya seharusnya Nak Rati ini pintar dalam mengelola waktunya. Jadi Nak Rati ini tidak menunda-nunda tugasnya, sehingga ketika menghadapi ujian nantinya Nak Rati ini sudah tidak merasa cemas karena sudah ada persiapan. Juga Ibu, saya merasa cemas menghadapi ujian, padahal ujian itu masih ada beberapa hari Ibu. Mungkin faktor penyebabnya itu karena saya tidak paham dengan beberapa pelajaran, juga karena saya tidak tahu cara belajar yang efektif itu seperti apa Ibu. Oh iya, baik. Jadi Nak Rati ini sudah kepikiran ya sebelum menghadapi ujian, dan juga karena faktor tersebut sehingga Nak Rati ini juga belum tahu bagaimana cara belajar yang efektif, begitu? Betul Ibu. Baik, karena Nak Rati ini sering mengalami kecemasan, jadi dalam sesi konseling ini Ibu akan menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi ini adalah salah satu teknik untuk menenangkan pikiran. Bagaimana? Baik Ibu, saya paham. Oke, baik. Jadi sebelum kita mempraktekkan mengenai teknik relaksasi ini, Ibu mau memperlihatkan dulu nih video mengenai teknik relaksasi supaya Nak Rati ini paham mengenai teknik relaksasi itu. Jadi silahkan ya Nak Rati ini menonton videonya. Baik Ibu.
Oke, baik. Jadi silahkan ya Nak Lati nonton videonya dulu.
karena Narati tadi sudah menonton video mengenai teknik relaksasi, selanjutnya kita akan mempraktekkan ya mengenai teknik relaksasi. Baik Ibu. Baik, jadi silahkan Narati dengarkan aba-aba dari Ibu dan ikuti aba-aba tersebut. Baik Ibu. Jadi silahkan Narati tarik nafas secara perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Tutup mata Narati, tarik nafas secara perlahan, dan silahkan tahan selama beberapa detik ke depan. Silahkan Narati membayangkan saat ujian berlangsung, suasananya begitu nyaman, di tempat yang sejuk, nyaman, tenang, dan Narati ini mengerjakan ujiannya dengan begitu tenang. Dan silahkan Narati membayangkan pada saat Narati akan mengerjakan ujian tersebut, ujiannya begitu gampang, diistirahat secara berkala saat sedang belajar. Jadi setelah membayangkan dalam kertas tersebut terdapat soal yang begitu mudah dengan Narati pahami, sehingga Narati ini dengan mudah menjawab soal tersebut dan juga dengan cepat selesai. Silahkan Narati menghembuskan nafasnya secara perlahan dan membayangkan bahwa semua kecemasan yang kemarin Narati pikirkan akan keluar bersama dengan hembusan Narati secara perlahan. Kemudian buka mata Narati. Baik, bagaimana setelah Ibu berikan teknik relaksasi ini kepada Narati, bagaimana perasaannya, apa yang sedang dirasakan? Baik, setelah tadi melakukan teknik relaksasi Ibu, saya lebih tenang, saya jauh lebih lega, mungkin akan menghadapi ujian nantinya. Kecemasan saya akan berkurang dalam menghadapi ujian nanti Bu. Baik, karena Narati ini sudah merasa lega, sudah merasa bahwa kecemasannya itu begitu sudah berkurang. Selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa cara yang Narati bisa terapkan agar sebelum nantinya menghadapi ujian, Narati ini bisa lebih tenang, dan juga Narati ini akan mengetahui cara belajar yang efektifnya itu bagaimana. Jadi Narati ini bisa mengatur jadwalnya dengan teratur agar tugas-tugas dari Narati ini bisa dikerjakan dengan cepat, dengan terjadwal juga, agar tidak amburadul saat mendekati pengumpulannya. Kemudian Narati ini beristirahat sebelum menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang ketiga tadi, apabila Narati ini kepikiran lagi mengenai kecemasan dalam menghadapi ujian, atau mungkin lagi cemas dalam menghadapi situasi, Narati ini bisa melakukan teknik relaksasi yang seperti Narati tadi telah praktekkan. Sudah melakukan proses konseling dengan menggunakan teknik relaksasi, mungkin konseling kita akan berakhir sampai di sini ya. Baik Ibu. Baik, jadi jika Narati ini ingin lagi menghadap ke Ibu atau ada yang ingin Ibu bantu, silahkan datang saja ke Ibu. Jadi Ibu akan terbuka, bersedia untuk Narati menceritakan masalahnya jika ada permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu. Baik, mungkin kita akhiri sampai di sini saja ya. Baik Ibu, terima kasih atas proses konseling tadi Ibu. Saya sangat terbantu dengan teknik relaksasi tadi, karena saya lebih tenang untuk menghadapi ujian nanti. Baik.